Di seberang sana kelihatan jelas banget wilayah Korea Utara. Tepatnya merupakan Namyang Water District. 这些粉楼是我们中国给他们援建的，是我们中国政府拉过去的钢筋、水泥所有建筑材料，他们按照中国图纸自己建的楼。 Selamat siang semuanya, dari kota Yanji, Prefektur Otonomi Suku Korea Yanpian, Provinsi Jilin, Tiongkok. Kota Yanji terletak di sebelah timur Provinsi Jilin, sudah berbatasan langsung dengan Korea Utara, dan kota Yanji dijuluki sebagai Korea Ketiga, karena besarnya populasi etnis Korea yang ada di kota Yanji. Dan kali ini aku bakal mengeksplor kota Yanji sekali lagi, karena pada tahun lalu, pas musim dingin, aku sudah pernah datang ke sini, dan mungkin teman-teman ada yang penasaran kenapa di Tiongkok sini ada suku Korea. Jadi sekarang aku mau bawa kalian ke Museum Yanpian untuk mencari tahu asal-usul etnis Korea yang ada di Tiongkok. Let's go! Ini stasiun kereta di sebelah barat kota Yanji, Yanji Xicheng, dan ada tulisan Korea juga ya, ada Hangul juga di sini. Karena di sini memang banyak sekali etnis Korea. Total populasi di Yanji sekitar 540.000 jiwa, dan 300.000 diantaranya adalah etnis Korea, atau sekitar 57% dari total populasi di kota ini. Tadi aku berangkat dari kota Harbin ke kota Yanji dengan naik kereta cepat, perjalanan sekitar 3,5 jam. Di kota Yanji beneran vibe-nya Korea sekali. Di mana-mana kita bisa menjumpai Hangul atau bahasa Korea, tulisan Korea di sini. Petunjuk jalan semuanya ada bahasa Koreanya ya. Bahasa Mandarin dan bahasa Korea. Ini jam buka museumnya. Pas musim panas dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Dan saat musim dingin buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ini museumnya cukup besar, totalnya ada 3 lantai, 1, 2, 3. Dan ada 5 ruang eksibisi, 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam Museum Yanpian, kita dibawa menelusuri sejarah dan perkembangan prefektur Yanpian dari masa ke masa secara komprehensif melalui audio dan visual yang interaktif. Banyak artefak yang ditampilkan lengkap dengan penjelasan secara tertulis. Antusiasme warga Tiongkok mengunjungi museum sangatlah tinggi, pengunjungnya dari anak-anak hingga lansia. Sejumlah museum nasional tingkat pertama selalu dipenuhi pengunjung. Bahkan, kadang pengunjung harus berebut untuk melakukan reservasi. Saat ini, totalnya terdapat lebih dari 6.000 museum yang tersebar di berbagai daerah di Tiongkok. Dan 90% diantaranya dibuka untuk umum secara gratis. Anak-anak Tiongkok sudah dibiasakan untuk menjadikan museum sebagai salah satu sarana pembelajaran sejak usia dini. Karena dengan mengunjungi museum, kita dapat memperkaya wawasan sejarah dan budaya, melestarikan warisan budaya bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Ini semua penjelasannya dalam 2 bahasa, bahasa Mandarin dan bahasa Korea ya. Sayangnya nggak ada bahasa Inggris. Di sini mulai diceritakan asal mula masuknya orang Korea ke Tiongkok, hingga akhirnya mereka diakui sebagai salah satu etnis di Tiongkok. Jadi pada awal masa dinasti Qing pada tahun 1677, pemerintah dinasti Qing memberlakukan larangan bagi suku Han dan orang Korea untuk masuk ke area timur laut Tiongkok. Meskipun sudah ada larangan dari pemerintah dinasti Qing, tapi tetap saja dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19, banyak sekali orang dari Korea yang melanggar perbatasan dan masuk ke wilayah Tiongkok. Mereka masuk ke wilayah Tiongkok secara diam-diam ya. Ini ada sejarahnya. Mulai dari tahun 1639 sampai 1860. Catatan mengenai
masuknya orang Korea secara ilegal ke area pemerintah dinasti Qing pada saat itu. Lalu pada saat tahun 1840, saat Perang Candu antara Tiongkok melawan Inggris, pemerintah dinasti Qing perlahan-lahan mulai melemah, dan akhirnya pada tahun 1860, dinasti Qing mencabut larangan bagi suku Han maupun orang Korea untuk masuk ke timur laut Tiongkok. Bahkan pada saat itu dinasti Qing merekrut orang-orang dari berbagai daerah untuk membuka lahan di area timur laut Tiongkok. Banyak orang Korea yang menyeberang dari wilayah Korea Utara saat ini ke wilayah timur laut Tiongkok. Mereka menyeberangi sungai karena wilayah Tiongkok dan Korea Utara saat ini hanya dipisahkan oleh sungai. Ada sungai Tumen, kemudian ada juga sungai Yalu. Dua sungai yang membentang di antara wilayah Tiongkok dengan Korea Utara saat ini. Nah, di sini ada gambaran pada saat orang Korea menyeberang sungai ke arah Tiongkok ya. Pada pertengahan abad ke-19, Korea dilanda perang juga dan dilanda bencana kelaparan sehingga banyak orang yang menyeberang ke Tiongkok untuk mencari tempat tinggal baru. Dan perlahan-lahan para orang Korea yang datang ke wilayah Tiongkok untuk membuka lahan mulai diakui sebagai warga negara Tiongkok pada saat itu di bawah pemerintah dinasti Qing. Pada tahun 1909, pemerintah dinasti Qing mengumumkan peraturan kewarganegaraan. Dan pada saat itu, orang Korea Utara, orang Korea yang datang ke Tiongkok untuk membuka lahan, mereka pun masuk menjadi warga negara Tiongkok. Warga negara pemerintah dinasti Qing saat itu. Orang Korea yang datang ke Tiongkok, bermigrasi ke Tiongkok pada saat itu, mereka juga membawa budaya Korea, mulai dari tarian, nyanyian, pakaian tradisional, hingga kulinernya juga. Ini adalah pakaian tradisional Korea yang ditampilkan di museum ini. Jadi tadi sekilas mengenai asal-usul suku Korea yang ada di Tiongkok. Dan setelah RRT berdiri pada tahun 1949, pemerintah Tiongkok mulai melakukan identifikasi terhadap kelompok etnis yang ada di Tiongkok. Dan pada tahun 1953, terbentuklah 56 etnis yang ada di Tiongkok. Salah satunya adalah suku Korea. Mereka mendapatkan pengakuan sebagai salah satu etnis di Tiongkok dan mendapat status yang sama dengan warga negara lainnya. Nah, sekarang aku mau balik ke stasiun kereta Yanqi. Aku mau berangkat ke sebuah kota perbatasan, kota tingkat kabupaten yang berbatasan langsung dengan Korea Utara. Dari sana kita bisa melihat situasi di Korea Utara dengan cukup jelas. Oke, sekarang aku udah balik lagi ke stasiun kereta. Aku berangkat dari Yanqi ke kota Tumen yang sudah berbatasan langsung dengan Korea Utara ya. Naik kereta cepat. Nah, ini suasana di dalam stasiun keretanya, Yanqi Xicheng. Di sini selain petunjuk-petunjuk berbahasa Korea, announce di sini atau pengumuman di sini di stasiun keretanya juga menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Korea. Ini aku berangkatnya dari Yanqi ke Tumen, deket banget, naik kereta cepat cuma 15 menit, dan harga tiketnya cuma 11 yuan. Kurang lebih Rp25.000 ya.
车全列禁止吸烟，感谢您的配合。没有人影了哈。Ini udah sampai di stasiun Tumen P. Stasiun kereta di sebelah utara kota Tumen. Stasiun kecil doang.天哪，突然下大雨了。您是朝鲜族吗？我不是，不是朝鲜族大姐没有开出租车的啊。哦，是吗？对，我们这个公司没有朝鲜族女的，为什么？有男孩，有两三个男孩呢。啊，就都是汉族大哥大姐，他能吃苦耐劳吗？哦，那朝鲜族他们都干出国，都出国啊？ 10户9空，家家都出国。啊，都去韩国那边打工。对，有那个语言优势。对啊。我们出国上韩国打工，就是一般的，要是没有学历的话，就靠出体力，饭店后厨。哦。工地上。他们现在还有偷渡了吗？没有了吧？现在没有。以前。90几年的时候。90几年的时候。对，被朝鲜闹饥荒。那以前怎么偷渡啊？那个边境那边肯定也有人看着的。那现在北朝鲜他们大兵都是50米50米，都是靠人带战的。那现在那个去北朝鲜那边开了吗？还是去不了现在啊？对。这从疫情开始啊，到现在啊。到现在，头一阵儿，咱们可以商务团可以商务考察过去。哦，只有商务考察才能过去。嗯。这边。那个朝鲜族都会说那个朝鲜话吧？对，我们这都双语。都双语。朝鲜语加汉语吗？他们那个学校有没有那个朝语学校啊？对，双语教学。哦，双语教学啊。对呀，我们市内都31所学校。但你们汉族应该不学那个朝鲜语吧？我们汉族不学啊。不学，只有他们那个朝鲜族。朝鲜族才学。哦。Ini aku udah sampai di pos perbatasan antara Tiongkok dengan Korea Utara di kota Tumen. Pos perbatasan atau pos lintas negara antara Tiongkok dengan Korea Utara ada 2 di sini. Yang satu pos lintas batas jalur kereta api dan satunya lagi pos lintas batas jalur darat atau jalan raya. Dan di sini ada jalur kereta api ya. Dulunya jalur kereta api ini merupakan jalur perdagangan penting antara Tiongkok dengan Korea Utara. Tapi sejak COVID ditutup, belum mulai beroperasi lagi, belum pulih kembali. 这个是通往朝鲜通往中国的铁路桥的国门啊。这个是朝鲜的第一任主席叫金日成，从他开始，他们国家领导人进入中国访华，基本上是不坐飞机的。 必须坐火车专列，从吉林省的延边图门这个位置进来，要从辽宁省的丹东回去。哦，从这边进来，然后从丹东回去。哦，明白。这是重点。那现在不用了，这个铁路是吧？用，从金正恩上任以后，整个朝鲜是那个是怎么说呢？搞的是裕民政策，闭门锁国。从他开始呢，以前可以来探亲访友这一块呢，一直就停了。所以说呢，这个就现在关闭状态。只要如果他们可以来回开关的话呢，可以来回这么走动的。明白了。也有那个货运吧，这个。主要是货运多，当然就进出入朝鲜的火车必须得从这进出入。明白了。 Terus di sini ada sebuah prasasti perbatasan Tiongkok, prasasti perbatasan nomor 86. Lagi banyak yang ngantri buat berfoto di sini. Ini aku mau naik ke atas sebuah bukit. Dari atas sana kita bisa melihat situasi Korea Utara dengan jelas.
Di seberang sana kelihatan jelas banget wilayah Korea Utara. Tepatnya merupakan Namyang Water District yang merupakan bagian dari Provinsi Hamgyong Utara. Dan tempat tersebut sekaligus merupakan kampung halaman dari istri Kim Il-sung yang bernama Kim Jong-suk. Namyang Water District ini cuma berjarak 177 km dari kota Chongqing, yang merupakan kota terbesar ketiga di Korea Utara. Dan kalau kita lihat wilayah Tiongkok dan Korea Utara di sini dipisahkan oleh sebuah sungai, ini namanya Sungai Tumen. Kalau dalam bahasa Korea Utara sana disebut sebagai Sungai Tuman. Sungai ini mengalir sepanjang 521 km, kemudian bermuara ke Laut Jepang. Nama Sungai Tumen berasal dari bahasa Mongolia yang artinya sumber dari segala air. Terus di sana itu adalah stasiun kereta. Stasiun kereta di Namyang Water District. Dan di sana ada foto dari Kim Il-sung dan Kim Jong-il, dua pemimpin Korea Utara terdahulu, ayah dan kakek dari Kim Jong-un ya. 这些粉楼是我们中国给他们援建的我们中国政府拉过去的钢筋、水泥所有建筑材料，他们按照中国图纸自己建的楼。我们说是给他们援建的，但是他们北朝鲜说我们中国给他们赔偿的，是因为16年发大水把整个朝鲜淹了吗？他说图们地势低，他们地势高，我们修江坝了才给他们淹了，所以我们中国最后一批物资没管他们，北朝鲜他们不生产，所以到现在没安上，安上了就安上了啊，有窗框有玻璃的，他安上就安上了，没安上的他这9年了，到现在没安上。没有玻璃是吧？没有。有的没有玻璃哈。Oh, jadi ada rumah yang nggak berkaca tuh, sebagian nggak berkaca. Di sana itu ada pos perbatasan jalan raya ya di sana. Nanti kita mau ke sana juga. Terus ini jembatan atau jalan raya yang menghubungkan Tumen dengan Namyang Water District di Korea Utara. 铁路桥前面这个口岸就是铁路口岸啊，铁路口岸就是说看这个桥中心处，桥中心处仔细看能看到刷黑漆的这面是中国，生锈那头是北朝鲜。那是火车站对过。我们都是以江为界啊，你就别上岸，上岸就属于附近了。Jadi ini kelihatan nih pos perbatasannya nih, jalur keretanya yang warna hitam tuh yang dicat dengan warna hitam. Merupakan area milik Tiongkok sampai ujung sana ya. Terus yang bagian putih itu udah berkarat gitu kan. Mulai dari sini sampai sana merupakan wilayah Korea Utara. 这个里头有大兵啊，仔细瞅这个大兵脑袋，能看到。上后面去了。他一会儿能出来，他们都是真枪实弹的，都是靠人在站岗。这是北朝鲜的边境线，沿着这个边境线往前看，能看到他的哨所。那个是哨所。对，你看他这2天刚穿的这个迷彩服啊，以前是白色的，后期刷上点蓝色，现在又给它变成迷彩色的了。然后仔细瞅这个旁边树旁边这个小的草堆，这是北朝鲜的暗哨。哪一个？这个？对。这个是暗哨，他们50米的都是有这样的暗哨啊。来看，这是他的生产大队，他春天开会，秋天打粮，都是在这个位置。看到了有人了，那个在那边工作，你看。对。Di sana ada orang yang bekerja tuh. Jadi hasil tanam mereka semuanya juga harus diserahkan kepada pemerintah Korea Utara ya. Wah kelihatan, ini ke hayo niu啊。他们的土地1寸都不浪费。
这里都是地啊，都种上粮食了。秋天这个粮食在这个院内收完了，就是说都收完了，然后这里就可以当场园打粮食。粮食都拉在这儿。春天开会，秋天打粮都是在这个位置。Terus yang atap biru itu adalah sekolah dasar. Wah, tuh kelihatan ada orang Korea Utara yang lagi beraktivitas di atas jalur keretanya. Terus kelihatan di sana ada orang bekerja ya, yang baju hitam itu. Mereka 这个就相当于大队书记家的房子。每天晚上他们都是，他家是第一个亮灯的啊。第一个亮灯就是他们家，是吧？对，是。Terus di sana ada tulisan Korea, ada yang bisa baca apa enggak tuh? Kurang jelas ya. Kelihatan di sana ada jalan raya, ada orang juga. Yang jalan kaki di sana ya. Nah, terus ini adalah pembangkit listrik di area Namyang Worker District. Dan di atas gunung sana ada sebuah menara, kelihatan ya. Itu menaranya bukan untuk menerima sinyal, tapi sebagai penangkal sinyal. Karena orang Korea Utara, warga biasa, tidak diperbolehkan untuk main internet gitu lah.他们那边可以下水吗？到那个江边游泳、洗个澡什么的？以前可以啊，现在不行了。我们对他们都在这个江边，我们在这个江边总是给他们撇吃的，喊他们你过来给你吃。但是北朝鲜不领我们情啊，也是在边境线上举报我们。是吗？那我们这一直都贴的大红符，写的禁止拍照、禁止喊话、禁止抛物。Terus di bawah sini nah ada dipasang kawat berduri. Katanya ini tahun 2015 baru dipasang nih kawat berdurinya. Jadi warga Tumen juga tidak diperbolehkan untuk sampai ke sungai sana, sungai Tumen. Ini aku jalan menelusuri sungai Tumen. Terus aku mau naik ke atas jalan raya tersebut, pos perbatasan jalan raya. Ini semuanya kawat berduri ya. Nah, ini aku udah sampai di pos perbatasan jalan raya. Belakang aku ini ada jembatan menuju Korea Utara. Sekarang yuk kita jalan-jalan ke Korea Utara. Kita makin dekat ke Korea Utara. Depan sana tuh. Seperti yang aku bilang tadi, jembatan ini dibangun oleh Jepang pada tahun 1933. Total panjangnya 514 meter. Dan diantaranya 98 meter berada di wilayah Tiongkok. Dari sana, ujung sana, sampai depan sini yang ada pagarnya, totalnya 98 meter. Sedangkan total panjang dari jembatannya sendiri 514 meter. Wah, udah deket banget. Suasana di seberang sana. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa jembatan ini, jalan raya ini, bisa dibangun oleh Jepang? Apa hubungannya dengan Jepang? Jadi kita harus berbicara tentang sejarah lagi.
pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1910, Jepang mencaplok wilayah Korea. Jadi seluruh wilayah semenanjung Korea pada saat itu dijajah oleh Jepang. Dan setelah itu Jepang juga berusaha memperluas pengaruhnya hingga timur laut Tiongkok. Jadi dari wilayah Korea, Jepang ingin masuk juga ke wilayah Tiongkok. Dan akhirnya pada tahun 1932, Jepang mendirikan sebuah negara boneka Manchuria yang bernama Manchukuo. Nah, oleh karena itu, jembatan ini bisa dibangun oleh Jepang. Karena pada saat itu, Jepang sudah mengambil kendali sebagian wilayah di timur laut Tiongkok juga, melalui negara boneka tersebut. Negara boneka Manchukuo didirikan oleh Kekaisaran Jepang di timur laut Tiongkok pada tahun 1932 dengan dipimpin oleh Kaisar Puyi, yaitu kaisar terakhir dinasti Qing. Meskipun kekuasaan sebenarnya dipegang oleh militer Jepang, negara Manchukuo tidak diakui secara internasional kecuali oleh Jepang dan sekutunya saat itu, seperti Jerman dan Italia. Negara boneka tersebut akhirnya runtuh setelah Kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, dan setelah itu wilayahnya dikembalikan ke Tiongkok. Pada saat penjajahan Jepang di Korea, banyak juga orang dari Korea sana yang melarikan diri ke Tiongkok, mengungsi ke Tiongkok. Dan setelah Jepang mencoba menguasai wilayah timur laut Tiongkok, banyak juga orang dari Korea yang ikut dalam perjuangan melawan agresi Jepang di Tiongkok. Dari atas ini kelihatan ada dua jembatan ya, ada dua jalan raya. Yang pertama ini jembatan tua. Jembatan ini dibangun Jepang pada tahun 1933, menghubungkan kota Tumen dengan Namyang Worker District di sebelah sana. Sedangkan di sebelahnya adalah jembatan baru yang sudah selesai dibangun sejak tahun 2016 dengan 100% pendanaan dari Tiongkok. Namun karena berbagai faktor, sampai sekarang jembatan tersebut belum mulai beroperasi. Serius, aku excited banget bisa melihat Korea Utara dari begitu dekat. Bisa melihat aktivitas warganya juga meskipun samar-samar ya. Aku beneran penasaran dengan negara Korea Utara yang dikatakan, yang digambarkan sebagai negara yang sangat serem. Tapi aku pribadi beneran pengen banget ke sana, melihat-lihat ke sana ya. Terus di sini ada prasasti perbatasan lagi. Yang tadi nomor 86, ini nomor 87. Yang tadi itu mungkin turis dari Korea Selatan ya. Mereka pakai bahasa Korea. Memang banyak sekali turis dari Seoul, Korea Selatan yang traveling ke sini di prefektur Yanbian. Karena di sini ada sebuah gunung namanya Gunung Changpai, atau dalam bahasa Korea disebut sebagai Gunung Paektu, yang dianggap sebagai gunung sakral juga bagi orang Korea. Tapi orang Korea Selatan nggak bisa mengakses Gunung Paektu, karena Gunung Paektu juga merupakan perbatasan antara Tiongkok dengan Korea Utara. Satu-satunya akses bagi orang Korea Selatan ke Gunung Paektu adalah datang ke Tiongkok, ke Gunung Changpai. Ini aku mau balik lagi ke Yanji. Kota Tumen cuma kota kecil doang ya, kota setingkat kabupaten dengan total populasi 97.000 jiwa, dan diantaranya 52.000 jiwa adalah etnis Korea Tiongkok, atau sekitar 52%, 53% dari total populasi di Tumen. 还贴他们3个照片啊？不是主要给客人介绍的。哦，给他们介绍的。给客人介绍。 Ada Kim Il Sung, Kim日成、 Kim Jong Il dan Kim Jong Suk。对。你是朝鲜族啊？不是。啊，你口音很像。很像朝鲜族。很像。这边50%以上都是朝鲜族。对。 Kita lihat tuh semuanya toko-tokonya.
Ada bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan bahasa Korea. Seperti di Korea jadinya. Nah, ini bangunan peninggalan Manchukuo atau negara boneka yang didirikan Jepang pada saat itu. Dulu gedung ini merupakan toko kelontong lah pada saat itu. Dan sekarang sudah dijadikan toko souvenir. Ini ada berbagai peninggalan barang pada saat itu. Ini mesin tenun gitu ya. Terus ini kayak terompet gitu yang digunakan oleh tentara gitu. Ini semuanya barang peninggalan zaman dulu. Televisi, ada radio. Terus nih kayaknya tradisi dari Korea Utara ya, kayak adu sapi gitu. Tradisi adu sapi sudah dimulai sejak tahun 49 di Tumen sini, dan sampai sekarang masih ada juga, masih berlangsung sampai sekarang. Jadi lihat sapi siapa yang terkuat. Di sini nih semuanya foto-foto dari para etnik Korea Tiongkok dari tahun 1920 sampai 1970-an. 朝鲜很穷，相当于我们的70、80年代。 Nah, ini aku udah balik lagi di stasiun keretanya. Tadi aku beli souvenir di tokonya. Tadi toko souvenirnya nggak boleh divideoin. Ini aku beli mata uang Korea Utara. Ini ada nominal 5.000. Ini 5.000 juga. Ini yang nominal 1.510. Terus yang satu ini bukan uang ya. Jadi ini kayak poin gitu. Jadi warga Korea Utara mereka kerja, habis itu dikasih poin. Misalnya buruh atau petani kerja, mereka dikasih poin, dapat poin. Dan poin ini bisa ditukar dengan kupon makanan, kupon pangan, ataupun kupon pakaian. Kayak gini. Ini mirip banget dengan kupon makanan di era sebelum reformasi dan keterbukaan Tiongkok ya. Namanya Liangpiao. Dulu Tiongkok ada juga kayak kupon makanan gitu. Ditukar dengan makanan gitu kan. Terus ini ada juga uang koin Korea Utara. Lucu ya. Katanya ini semuanya uang asli ya. Tapi aku nggak tahu. Katanya ini semua bisa digunakan kalau jalan-jalan ke Korea Utara. Cuma yang satu ini, yang kupon ini, yang mencatat poin dari warga Korea Utara ini nggak bisa dipakai. Satu set ini aku belinya 65 yuan. Sekitar 150.000 rupiah. Terus tadi aku ada beli rokok juga nih, rokok dari Korea Utara nih. Asli dari Korea Utara, namanya Taedonggang. Jadi kenang-kenangan ya. Sekarang masih pertengahan Mei, suhu di sini masih dingin ya. Ini di malam hari suhunya 10 derajat Celcius. Ini satu deret toko ini semuanya juga bahasa Korea dan bahasa Mandarin, dua bahasa ya. Dan ini aku mau makan di sini.
restoran Korea yang ada di sini, makan bibimbap. Ini dikasih gratis aneka asinan, sayur asinan. Ini lobak, asinan lobak khas Korea. Ada rumput laut, timun, dan ini kuahnya kayak asem-asem gitu, rasa cuka gitu. Terus ini arak beras. Ini arak beras khas Korea ya. Warnanya kuning gitu. Cheers. Oh. Ini araknya dari jagung yang difermentasi. Makanya warnanya kuning. Ada ditulis. Terbuat dari jagung, tepung jagung, gandum, dan ragi. Difermentasi ya. Rasanya manis gitu. Terus nih bibimbap aku udah datang. Aku pesan bibimbapnya pakai oktopus. Ini bibimbap nasi campur khas Korea. Aku pesan bibimbap oktopus ya. Dalamnya ada sayuran, ada wortel, irisan wortel, ada bawang bombay juga. Terus ditambahin dengan saus pedas khas Korea. Ini mangkuknya mangkuk batu gitu ya, panas banget. Terus ini aku pesan lagi tahu. Tahunya sama juga, disajikan di atas pot batu kayak gini. Panas banget. Untuk bibimbap oktopus ini harganya 26 yuan. Sekitar 50 ribuan ya. Terus untuk tahunya 28 yuan. 60 ribuan. Aku udah lapar banget. Hari ini cuma sarapan doang. Tadi nggak keburu makan siang. Rasa sausnya pedas manis gitu ya, tapi ini nggak terlalu manis, pas. Ini oktopusnya juga enak, nggak alot. Di sini banyak banget restoran Korea yang sangat otentik ya. Tahun lalu pas datang ke Yanji, aku sudah pernah ngevlog kulineran di sini. Bagi yang belum nonton, boleh ditonton dulu. Cobain tahunya ya. Tahunya enak. Tahu diapain aja kayaknya enak ya. Terus cabenya ini gurih, pedes gitu. Dia nggak manis. Sedikit mirip dengan balado di Indonesia. Restoran ini mantap, aku rekomendasi. 연기에 돌이라 누립니까? 그 신랑제란 말이요. 그래 이제 마상 저 어리고 니 야내 좀 타다 난 타. Ini di mana-mana kelihatan Hangul ya, tulisan Korea. Emang di tempat yang banyak etnis minoritasnya di Tiongkok. Kalau etnis minoritas tertentu punya aksaranya sendiri, tetap dipakai, baik itu di pelang toko maupun di petunjuk jalan. Misalnya dulu aku pernah ke Inner Mongolia, di sana sama juga.
dipakai bahasa Mandarin dan bahasa Mongolia, aksara Mongolia. Jadi ini bagus banget untuk melestarikan budaya suatu etnis tertentu, meskipun cuma etnis minoritas ya. Mereka tetap diakui, mendapatkan status yang sama sebagai satu kesatuan negara Tiongkok. Selamat pagi semuanya. Ini hari kedua di kota Yanqi. Sekarang aku mau sarapan dulu di sebuah pasar tradisional yang ada di sini ya. Ini pasarnya indoor dan dibagi menjadi beberapa area. Ini di sini banyak produk-produk Korea juga. Annyeong. Produk Korea semuanya. Terus ini aneka makanan yang dimarinasi gitu dengan bumbu khas Korea. Ada kimchi di sana.来点牛板筋吧。这个是吧？这个是什么呀？豆腐皮儿。来一点就好，我在这边吃的。可以。21块钱。21是吧？감사합니다。学了。嗯？学。没有，我是印尼的，印度尼西亚的。印度尼西亚？对。Indonesia， 印度人不是吧？不是印尼，印度尼西亚，华人。华人啊。对。但是我们那边很喜欢看韩剧，所以会1-2句那个韩语。对，안녕。你是朝鲜族的？哦，好，谢谢哈，감사합니다。Pasar yang satu ini enggak terlalu ramai, enggak terlalu turistik. Yang datang sini semuanya orang lokal. Ada satu pasar lagi yang ramai banget, terkenal banget. Tahun lalu pas kesini aku udah pernah bikin vlognya. Boleh ditonton dulu. Aku sempat kulineran di pasar tersebut ya, ramai banget. Tapi agak turistik. Yang di sini lebih lokal gitu. Ini aku makan mie aja dah. Ada mie dingin, naengmyeon, terus ada mie hangat, onmyeon, mie khas Korea.啊？你炒煮啊？烧煮。炒煮。是啥意思啊？哦，不是你炒煮啊，韩煮。啊，我不是，我是印尼的印度尼西亚外国人。我会1-2句那个韩语，朝鲜语。Nah, ini namanya onmyeon atau mie hangat khas Korea. Biasanya dimakan pas musim dingin. Terus ada lagi namanya mie dingin, naengmyeon. Itu biasanya dimakan pas musim panas ya. Karena sekarang cuaca masih cukup dingin. Meskipun sudah menjelang musim panas di sini. Makanya aku makan yang hangat, mie hangat. Ini ada irisan daging sapi. Terus ada juga kimchi. Dikasih telur satu. Satu porsi ini harganya 10 yuan. Porsinya gede ya. Harganya cukup terjangkau nih. Mie-nya kenyal banget ya. Ini rasa supnya ini gurih itu, asin.
Berbeda dengan naengmyeon, mie dingin, biasanya kuahnya asam manis seger gitu ya. Ini lebih ke dominan gurih asin gitu. Dan ada aroma dari kimchinya. 무조건 먹지 못하고 이렇게는 못하고 하고 뭐 먹겠다. 你好多饭店，就是烧烤店、烤肉店啥，全雇的这个朝鲜的小姑娘服务员。从那边过来的。从国家出面，就是派这一批人出来打工。哦。挣钱90%交到国家。90%交给国家。对，大部分全交给国家。哦。那人也愿意，你看那年轻都是那大学生啊啥的，反正就是刚成年啊，就找这种形象好一点的，就过来打工。哦。他们上里边吃饭拍照，小姑娘跟他说：“你不能拍我，我是朝鲜人。哦。照片里不能有我。”给他们成功。他们会说汉语吗？会，你出来之前必须沟通。你来这边打工你不那个跟客人沟通咋弄呀？对，可能会先给他们培训嘛。而且朝鲜国家内部对这个汉语也教，从学校里去教。也教啊？教汉语，日常沟通什么都没有问题。政府出面就是我需要多少人，然后你给我派多少人过来，但是这一批人不是说长时间在这儿，一段时间之后。回去，要不就换，要不可能还来，但是估计有要求呀，有什么的，表现好呀或者干啥才能出来。但是你这个饭店你也得申请，你必须要什么10到20个跟政府提交一下，政府来人了之后给你分配过来，不可以私自那啥。而且就像你说的，偷渡过来、偷跑过来的基本上没有了。包括我们村子里就是渔场或者那个大一点的厂子里边也雇这个朝鲜人工人，但是那些工人就是上点岁数的。你像饭店这些门面地方要年轻的，上岁数的他不要。干活的在我们那个厂子里就在厂里就不能出来了，然后有专门的人看着，然后走的时候专门接送。像那个服务员在这边，在中国这边，他们也会有人看着吗？有带头，有领队的。也不能随随便便走哈。集体宿舍呀啥，不能随便出去。他也担心你出去，我再抓不着，再找这个人有一个领队所以严是严，但是人家也愿意出国，相当于出国过来打工。对。Segitu dulu perjalanan kali ini di Prefektur Otonomi Etnis Korea Yanpian Provinsi Jilin. Perjalanan ini membuatku tersadar, dua negara yang hanya terpisahkan oleh sebuah sungai dapat memiliki takdir dan nasib yang berbeda jauh, bak langit dan bumi. Korea Utara selama ini dianggap sebagai negara paling tertutup di dunia, sehingga tidak banyak kesempatan bagi orang-orang untuk datang melihat langsung dan memahami mereka. Selama ini, kebanyakan dari kita hanya mendengarkan pemberitaan tentang betapa mengerikannya negeri ini, sehingga akhirnya pikiran kita tertutup oleh stigma dan prasangka negatif. Mudah-mudahan suatu saat nanti aku dapat berkunjung langsung ke sana dan berbagi cerita dan pengalaman nyataku kepada kalian.